selamat siang semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gira Iwentasi, mahasiswa jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata semester 4. Di kesempatan kali ini teman-teman, kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Tata Operasi Darat, yang dimana kali ini kami akan memaparkan materi tentang dokumen perjalanan. Namun sebelum itu, berikan kami kesempatan untuk memperkenalkan setiap anggota kelompok kami. Simak video berikut. Oke, baik teman-teman, tadi adalah video perkenalan singkat dari anggota kelompok kami. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama kita akan mulai dengan latar belakang. Nah, di sini teman-teman, setiap kegiatan perjalanan yang berkaitan dengan pendidikan, bisnis maupun wisata memerlukan pengawasan ketat. Nah, dokumen perjalanan di sini berfungsi sebagai identitas resmi lintas negara, bukti kewarganegaraan internasional, dan instrumen pengawasan keimigrasian. Nah, permasalahannya masih maraknya kasus pemalsuan paspor, penyalahgunaan visa, dan perdagangan manusia akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat. Nah, jadi dari itu, di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang definisi, hukum, dan inovasi. Itulah 3 poin terpenting. Nah, yang pertama, definisi di sini kita akan memahami pengertian dan berbagai jenis dokumen perjalanan resmi. Dan ada juga hukum, kita akan menganalisis dasar hukum, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi penyalahgunaan dokumen perjalanan. Dan adapun inovasi. Di inovasi kita akan mengevaluasi efektivitas e-paspor dalam keuangan. Nah, selanjutnya kita akan ke materi pengertian dan jenis paspor yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, jadi yang pertama adalah perlu kita ketahui apa itu dokumen perjalanan. Jadi, dokumen perjalanan adalah dokumen resmi milik negara yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari suatu pemerintah atau organisasi internasional guna memuat identitas sah, status kewarganegaraan, serta data biometrik dari pemegangnya yang telah terstandarisasi secara global. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dokumen perjalanan di Indonesia seperti paspor dan juga surat perjalanan laksana paspor memiliki legalitas mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang akan melakukan perjalanan lintas negara melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, jika dilihat dari segi kemanfaatannya, dokumen perjalanan itu sendiri memiliki tujuan utama, yaitu untuk menjamin legalitas mobilitas global sekaligus menjaga keamanan nasional dari ancaman kejahatan transnasional, imigrasi ilegal, dan juga penyelundupan manusia. Jadi, dokumen perjalanan ini tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga untuk memungkinkan seseorang dapat melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah negara lain secara sah. Yang berikut adalah jenis-jenis dokumen perjalanan. Yang pertama adalah paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan internasional. Dalam paspor itu sendiri memuat identitas pemegang, status kewarganegaraan, foto, nomor paspor, dan juga masa berlaku paspor itu sendiri. Fungsinya adalah sebagai tanda pengenal ketika di luar negeri, syarat untuk keluar masuk suatu negara, dan juga sarana perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Paspor itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah paspor diplomatik, di mana
paspor diplomatik diberikan kepada pejabat diplomatik dan juga pihak yang menjalankan tugas diplomatik negara seperti duta besar dan juga pejabat tertentu Kementerian Luar Negeri. Yang kedua yaitu paspor dinas, di mana paspor dinas diberikan kepada pegawai pemerintah atau pejabat negara yang akan melakukan perjalanan luar negeri dalam rangka tugas resmi pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu paspor biasa. Paspor ini yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Paspor ini diberikan kepada warga negara Indonesia untuk keperluan wisata, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, bisnis, ibadah, dan juga kunjungan keluarga ke luar negeri. Jenis dokumen perjalanan yang kedua yaitu visa, di mana visa adalah izin yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara asing yang akan memasuki wilayah negaranya dengan jangka waktu dan tujuan tertentu, di mana visa ini bisa berupa visa kunjungan, visa pelajar, visa pekerja, visa diplomatik, dan juga visa tinggal terbatas. Yang ketiga yaitu izin tinggal, di mana dokumen ini hampir sama dengan visa, di mana dokumen ini diberikan kepada warga negara asing sebagai izin untuk tinggal kunjungan, tinggal terbatas, dan juga izin tinggal tetap. Jenis dokumen perjalanan yang berikut adalah surat perjalanan laksana paspor, di mana surat perjalanan laksana paspor sudah tergolong dokumen khusus dan pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, selanjutnya saya akan membahas tentang dokumen khusus dan prosedur resmi penerbitan dokumen perjalanan. Yang pertama, saya akan membahas tentang dokumen khusus. Apa sih yang dimaksud dengan dokumen khusus? Nah, teman-teman, dokumen khusus atau dokumen pengganti adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah tetapi bukan berupa paspor biasa. Nah, teman-teman, dokumen khusus ini dikeluarkan dalam kondisi darurat, situasi tertentu, atau bagi subset hukum spesifik yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan paspor reguler. Nah, teman-teman, fungsi dari dokumen ini agar hak perjalanan seseorang, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing dalam kondisi tertentu, tetap legal secara hukum keimigrasian. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang dua contoh dokumen khusus. Yang pertama adalah SPLP. Apa sih yang dimaksud dengan SPLP? Nah, teman-teman, SPLP adalah singkatan dari Surat Perjalanan Laksana Paspor. SPLP ini berfungsi sebagai dokumen pengganti yang dikeluarkan dalam kondisi tertentu apabila paspor biasa tidak dapat digunakan. Contohnya, paspor biasa rusak atau hilang. Nah, teman-teman, SPLP ini dibagi menjadi dua juga, yaitu SPLP untuk warga negara Indonesia dan SPLP untuk warga asing. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan SPLP untuk warga Indonesia dan warga negara asing? Nah, teman-teman, SPLP untuk warga negara Indonesia ini contohnya ketika seorang WNI melakukan liburan ke luar negeri. Dan ketika si WNI ini ingin kembali ke Indonesia, akan tetapi paspor biasanya hilang atau rusak, si warga negara Indonesia ini bisa datang ke kantor keimigrasian yang ada di negara tujuannya untuk meminta dokumen khusus ini. Nah, teman-teman, dokumen khusus ini hanya bisa digunakan cuma sekali. Jadi dokumen khusus ini cuma sekali pakai, tidak bisa digunakan berulang-ulang kali. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan SPLP untuk warga negara asing? Nah, SPLP untuk warga negara asing ini diberikan ketika warga negara asing ini tidak memiliki dokumen perjalanan yang
sah. Jadi kesimpulannya, SPLP ini adalah dokumen khusus, dokumen pengganti untuk seseorang yang tidak bisa menggunakan paspor biasanya. Dan SPLP ini cuma bisa digunakan sekali, tidak bisa digunakan berulang-ulang kali. Nah, contoh dokumen khusus yang kedua adalah surat perjalanan lintas batas. Nah, teman-teman, berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Keimigrasian, dokumen khusus ini dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara tetangga dengan perjanjian lintas batas. Nah, jadi teman-teman, itu semua tentang dokumen khusus perjalanan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur resmi penerbitan dokumen perjalanan, khususnya paspor biasa. Nah, teman-teman, sekarang penerbitan paspor biasa ini sudah terintegrasi secara digital. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah penerbitan paspor biasa. Langkah yang pertama adalah pemohon akan disuruh mengunduh aplikasi e-paspor di Google Play Store atau App Store lainnya. Nah, setelah pemohon mengunduh aplikasi e-paspor, pemohon akan melakukan registrasi akun, memilih kantor imigrasi yang dituju, dan menentukan jadwal, baik itu hari dan jamnya. Nah, pemohon juga akan melakukan mengisi data permohonan dengan mengunggah dokumen dan persyaratan. Terus langkah yang kedua adalah pembayaran PNBP. Nah, teman-teman, PNBP ini adalah singkatan dari pendapatan negara bukan pajak. Nah, teman-teman, setelah melakukan verifikasi data di aplikasi, biasanya pemohon akan menerima kode pembayaran, dan pembayaran ini bisa dilakukan melalui ATM atau lainnya. Terus langkah yang ketiga adalah verifikasi dokumen dan wawancara. Nah, teman-teman, biasanya pemohon akan datang secara langsung ke kantor keimigrasian yang dituju dengan membawa dokumen asli yang diunggah di aplikasi beserta dengan cetak pendaftaran e-paspor. Nah, di sana petugas akan melakukan wawancara mengenai tujuan perjalanan serta mengambil data biotik berupa foto wajah dan sidik jari. Nah, langkah yang terakhir adalah penyelesaian. Nah, teman-teman, langkah ini ketika 3-4 hari ketika wawancara, dan ketika wawancara itu lulus, tidak ada masalah dan sudah lolos, pemohon bisa datang ke kantor keimigrasian untuk mengambil paspor. Nah, teman-teman, itu penjelasan singkat tentang langkah-langkah penerbitan paspor biasa. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Halo semuanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian aktivitas e-paspor. Aktivitas e-paspor sendiri adalah tingkat keberhasilan penggunaan paspor elektronik dalam mencapai tujuan utamanya. Yang pertama, mempercepat, mengamankan, dan memudahkan proses perjalanan serta identitas warga negara. Secara sederhana, bisa diurai menjadi 3 aspek utama. Yang pertama adalah aktivitas keamanan. Aktivitas keamanan e-paspor punya chip yang berisi data biometrik pemilik, foto sidik jari, dan data pribadi. Chip ini sulit untuk dipalsukan. Jadi tujuannya tercapai kalau bisa menekan pemalsuan paspor dan menyalahgunakan identitas di imigrasi. Yang kedua adalah aktivitas pelayanan. Tujuan e-paspor adalah mempercepat proses di bandara dengan autogate dan sistem verifikasi digital. Waktu antrian imigrasi jadi lebih singkat, efektif kalau benar-benar mengurangi waktu tunggu dan antrian yang sangat lama. Yang ketiga adalah aktivitas
pengakuan internasional. Salah satu tujuan besar e-paspor adalah agar diakui negara lain dan dapat bisa fasilitas bebas visa dan juga efektif kalau pemegangnya lebih mudah masuk ke negara tujuan tanpa hambatan. Kesimpulannya dari aktivitas e-paspor dikatakan efektif kalau ada 3 hal terpenuhi. Yang pertama adalah aman, cepat, dan bermanfaat. Yang pertama aman, datanya tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa identitas terjamin. Yang kedua adalah cepat, proses di imigrasi dan pembuatan paspor lebih efisien. Yang berikut adalah bermanfaat, meningkatkan paspor Indonesia di mata dunia. Nah, selanjutnya aktivitas e-paspor itu sendiri dikenakan sanksi dan juga pelanggaran. Sanksi dan juga pelanggaran minimal 5 tahun penjara. Untuk sanksi maksimal bagi pelaku pemberian data palsu dikenakan pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Denda maksimal bagi pelaku adalah 500 juta. Sanksi administratifnya adalah paspor rusak 500 dan juga paspor yang hilang adalah 1 juta. Oke teman-teman, jadi dari presentasi dan pemaparan kami kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, paspor adalah instrumen krusial identitas dan pelindungan hukum. Yang kedua, digitalisasi via m-paspor meningkatkan transparansi. Dan yang ketiga, e-paspor adalah standar keamanan tertinggi saat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang teman-teman sudah berikan dan sudah menonton sampai di akhir. Jika ada pertanyaan, boleh tulis saja di kolom komentar dan kita akan saling berbagi untuk pengetahuan kita bersama. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.